Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim wa zid wa tammim ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan waktu untuk bersama-sama. Yang pertama bersilaturahim, yang kedua tafaqquh fiddin, berdiskusi terkait dengan masalah agama, berdiskusi terkait dengan yang hak dan batil, berdiskusi terkait dengan kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan. Ini adalah satu poin penting yang perlu kita syukuri, karena dengan hal ini menjadi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi baik. Yang kedua, patutnya kita terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang selalu merindukan kita, seseorang yang selalu memperhatikan kita, padahal kita belum ada pada waktu itu. Namun beliau 1400 tahun yang lalu sudah mewanti-wanti diri kita semua. Oleh karenanya, marilah saat ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau, kita bersolawat, kita ikuti sunnah-sunnah daripada beliau, dan kita teladani apa yang telah menjadi aturan-aturan, petunjuk-petunjuk daripada Rasulullah SAW. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selamat datang di Diniyah, ngaji Diniyah kontemporer dengan saya Al-Faqir ila rahmatillah Abdul Hamid Ali. Tema yang saya bawa saat ini yaitu terkait dengan English and Islam, karena S1 dan S2 saya terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Oleh karenanya, di sini saya akan mempersembahkan terkait dengan opini-opini ataupun perspektif dalam pandangan saya antara English dan Islam, bahasa Inggris sendiri dengan Islam. Oke, baik, bisa dilihat English and Islam as the topic of our discussions today with me, Abdul Hamid Ali. This kind of discussions is a perspective, the correlations between English language and Islam religion. Okay, introductions. There are three aspects that we'll discuss: Islam and English. The first is a definitions. Apa sih definisi daripada Islam itu sendiri? As we know, ya, bahwa Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Jadi Islam itu adalah salah satu agama samawi selain Yahudi dan juga Nasrani. And English, ya, definisi daripada bahasa Inggris itu sendiri is lingua franca, salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak negara. Itu adalah
bahasa Inggris, terutama di negara-negara Eropa. Korelasi antara keduanya ini dapat kita diskusikan setelah kita menunjukkan beberapa penelitian dari para peneliti yang mendalami atau menganalisa korelasi antara kedua hal ini. Kenapa ini begitu penting? Karena banyak orang-orang yang tanpa berpikir atau hanya perspektif logika yang ada, mereka menjustifikasi bahasa Inggris itu sudah bahasa munafik. Bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Nah, ideologi atau pemikiran-pemikiran seperti ini perlu kita tanggapi bersama, karena memang tidak serta-merta apa yang menjadi bahasa orang-orang itu lalu dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan atau diharam-haramkan. Nah, ini suatu ideologi atau suatu pemahaman yang tanpa dasar sama sekali. Mari kita lihat di overview, for the first overview. Nanti akan saya sampaikan beberapa pandangan dari hasil-hasil penelitian ya, dari jurnal-jurnal yang ada terkait dengan korelasi antara bahasa Inggris sendiri dengan Islam. Yang pertama adalah English and Islam, A Clash of Civilizations. Ini dari Rahmawati Mohd Ashraf. Penelitiannya terkait dengan there is a substantial amount of literature documenting the attitudinal resistance of Muslims toward English and the supposed conflict between English and Islam. These articles provide a critical review of the writing and research on the issues and discusses some of the reasons behind the resistance, focusing on Muslims in Malaysia. Jadi penelitian ini fokus di orang-orang Muslim di Malaysia. It argues that although English is rooted in the Judeo-Christian culture and often viewed as a primary vehicle for the transmissions of Western values, the learning of English is not in conflict with Islamic values. Nah, bahwasannya hasil dari penelitian ini digarisbawahi, pembelajaran bahasa Inggris sama sekali tidak menunjukkan satu konflik dengan Islam, dengan nilai-nilai Islam yang ada. Bahwasanya kita lagi membicarakan terkait dengan bahasa dan juga mungkin beberapa culture yang mempengaruhi bahasa itu sendiri. It isn't about our ideology or our iman. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena kalau kita bicara terkait dengan akidah atau iman, bukan hanya berbicara bahasa Inggris saja. Ketika kita melihat seseorang dan kita meyakini bahwa orang itu sudah mempunyai kekuatan dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan daripada Allah, saat itu pula kemusyrikan bisa terjadi. Bahkan ketika kita melihat Al-Quran dan kita mempercayai bahwa tidak ada campur tangan Allah di dalamnya dan hanya Al-Quran saja sebagai makhluk, dan kita mempercayai Al-Quran adalah mempunyai kekuasaan atas segalanya, dan saat itu pula kemusyrikan sudah terjadi. Jadi kemusyrikan di sini, nilai-nilai Islam di sini tidak menuntut pada sesuatu yang menyebabkan kita berpindah akidah gitu ya. Akidah itu sendiri terletak di dalam hati kita. Namun mungkin ada wasilah atau yang akan membuat akidah kita berubah, iya. Namun pada kenyataannya di penelitian ini, bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri tidak sama sekali menimbulkan konflik, dalam arti lain tidak sama sekali bertabrakan dengan nilai-nilai Islam yang ada. These articles also presents an Islamic perspective on the role of language and the attitude that Muslims should adopt towards learning languages. Nah,
Malah di sini researchers menyampaikan bahwa Muslim harusnya mengadaptasi dan juga mempelajari beberapa bahasa yang ada. Maksudnya bagaimana? Emphasizing the need for English teachers to take into account the social cultures aspect of learning English when teaching Muslim students. Tujuannya yang pertama untuk bagaimana guru-guru Muslim ini bisa mengajarkan bahasa Inggris dengan sempurna. Dan juga for Muslim to value the importance of learning English for the purpose of acquiring contemporary knowledge. Willy-nilly, we know today there are so many knowledge, covered by Europeans and so on. Then essence, sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak ilmu yang telah di-cover atau yang telah discovering, yang telah ditemukan oleh orang-orang Eropa daripada yang telah diteliti oleh orang-orang Asia. Termasuk bidang teknologi, termasuk bidang politik, budaya. Mau tidak mau, perkembangan itu sangat cepat. Karena apa? Banyak faktor yang telah mempengaruhi. Mungkin kita sendiri, antara Muslim dengan yang lain, terlalu sibuk mengurusi kemusyrikan dan sebagainya. Yang tahlilan dikafirkan dan sebagainya. Sedangkan mereka sibuk memperkaya diri, sibuk memperkuat pikir mereka. Oleh karenanya, ini juga menjadi perhatian penting bahwa selanjutnya kita harus fokus dengan keilmuan, dengan sains, harus lebih memperhatikan keadaan dunia pendidikan itu sendiri. Beliau juga di sini, researchers menyampaikan bahwa sangat penting bagi orang-orang Muslim juga untuk mencari tahu terkait dengan ilmu-ilmu terkini. Mau tidak mau, orang Eropa lebih selangkah lebih maju terkait dengan teknologi. Dengannya kita juga harus sadar bahwa unconsciousness, our environment influence us to say in English, the text in English, such as social media, news, technology, and so on. Secara tidak langsung kita sudah belajar bahasa Inggris sendiri. Contohnya seperti ketika kita menggunakan teknologi, seperti kita menggunakan social media. Contohnya kata-katanya seperti download, upload, share, comment, text, message, chat. Itu semua adalah bahasa Inggris. Mau tidak mau kita menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Overview yang kedua, ada penelitian dari Rabi'atul Adabiyah Sayyid Abdul Zahir Afida Muhammad Ali. Ini dari University Putra Malaysia. English for Islamic Studies. Should I learn English? From eyes of Islamic studies students. Jadi dari perspektif mahasiswa Muslim gitu ya. Mahasiswa yang mengambil jurusan Islamic Studies. English for Islamic Studies yang biasa disebut dengan stand for EIS, is rather a new branch of English for specific purposes. Currently, there is no specific tailor-made syllabus and materials designed especially in this field. It's important to take note of students' opinion designing any new program. The focus of this paper is on the perspective of Islamic studies, students on the importance of learning the English language. 30 Islamic studies, students from an Islamic higher institutions were given the needs analysis questionnaire. The data was analyzed quantitatively. The result of this study shows that students have a
positive perceptions to learn English language. Nah, hasil yang telah ditemukan bahwa mahasiswa mempunyai persepsi yang positif, pemikiran yang positif terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, karena memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan di dunia global saat ini. Tidak melulu terkait dengan keilmuan, budaya, politik, metode, namun bahasa itu sendiri juga perlu dipahami. Bagaimana kita tahu poin yang disampaikan oleh seseorang, bagaimana kita tahu maksud yang disampaikan oleh partner kita ketika kita tidak memahami bahasa itu sendiri. Ini menjadi perhatian. Overview yang ketiga, English language teaching in Islamic education in Indonesia, challenges and opportunities. Nah, penelitiannya dari Tuti Hidayati, Stein Tengku, Dirundeng Melabuh, tahun 2016. Ya. Hasilnya beliau menyampaikan, the paper argues that Islamic education remains the choice of the Indonesian Muslim communities as long as it is able to meet the demands of living in the globalization era while keeping the Islamic values in all the learning process. It further suggests that ELT Indonesia needs to incorporate Islamic values and shows that English learning put no threats and negative influences. Nah, no threat and negative influences to Indonesia culture in general, Islamic religious values in particular. Bahwasanya tidak ada sama sekali negative influences, pengaruh-pengaruh yang negatif yang disebabkan oleh bahasa Inggris itu sendiri kepada nilai-nilai atau budaya Indonesia, terutama budaya atau nilai-nilai Islam itu sendiri secara umum. Oleh karenanya tidak ada salahnya dan bahkan mungkin sangat penting kita mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Oke. Overview yang keempat, dengan judul Multiple Identities as Reflected in English Language. Ya. Ini penelitiannya di Marmara University, Istanbul, Turki. Derin Atay dan ICEC. Beliau berdua menyampaikan acquisitions, ya ini saya ambil dari findingsnya, conclusionnya. Acquisition of English as a means to help them gain an awareness concerning the difference between cultures and change some personal traits. For example, being a more flexible and tolerant person. Nah, yang ditemukan oleh dua peneliti ini dalam penelitiannya, beliau melaporkan di jurnalnya bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri menurut Turkish, ya, menurut orang Turki, lebih-lebih guru-guru yang mengajar bahasa Inggris, mereka menyampaikan bahwa tidak ada bedanya dan tidak ada dampak negatif, bahkan itu akan menambah kesadaran terkait dengan menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih toleran antara orang-orang yang mungkin, ya, mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita. Dalam hal ini agama. Itu akan menumbuhkan toleransi yang tinggi. A perspective English teachers, they express their views concerning the crucial role of teachers in transmitting Western values to students and underline teachers' responsibilities for the accurate presentations of the foreign culture during language courses. Nah, terlebih juga dalam dunia pendidikan, para guru bahasa Inggris menyampaikan untuk lebih memperhatikan bahasa Inggris itu sendiri ketika mereka mempelajari bahasa Inggris. Karena sangat tidak mungkin ketika seseorang mempelajari bahasa Inggris, dia tidak mempelajari bahkan how to say in English, how they can pronounce in English, ya,
how they can express in English, how they can get culture in English. Ya. Contohnya bagaimana cara mengekspresikan sesuatu, ya, bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu dengan budaya-budaya bahasa Inggris. Dengan catatan pun tidak ada budaya-budaya yang nanti mempengaruhi keyakinan agama Islam. Overview yang kelima, ini diteliti di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2019. Bahasa Inggris untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tinjauan umum berdasarkan KKNI, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia. Di abstraknya disampaikan bahwa there are several variations in the needs of graduates of each departments in English. KPI, Islamic Broadcasting Communications, and MD, Dakwah Management departments are more in speaking competence. Nah, bahkan di dunia dakwah, di dunia pendidikan dakwah sesuai dengan KKNI, Kerangka Nasional Pendidikan, Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia, disampaikan bahwa bahasa Inggris itu juga penting di dalam dunia dakwah untuk speaking. Dan juga BKI, Islamic Counseling for Reading Comprehensions, atau juga PMI, Islamic Social Development Department needs both, especially for interactions with international references and institutions keywords. Oleh karenanya, penting bagi kita sebagai akademisi yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam pun ataupun yang beragama Islam untuk tidak mengesampingkan bahasa Inggris itu sendiri. Bahkan bahasa Inggris itu juga penting, baik itu di dunia dakwah, di dunia daily activities, atau di dunia kerja nantinya. Yang terakhir, overview 6, the integrations of Islamic values in implementations of learning English, Islamic Education Students Perspective. Ini penelitiannya di Universitas Nurul Jadid, ya. Mukhlis Eko Jayanto menyampaikan, the students of religious educations, ya, atau biasa disebut dengan mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam, had a very good competence in integrating Islamic values into the teaching and learning process of English. Nah, berarti kan ada korelasi yang sangat bagus dengan anak-anak PAI ini dengan bahasa Inggris. Tidak ada satu kali pun yang membuat korelasi negatif atau impact. Dari beberapa penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa closing remarks-nya yang terakhir, there are crucial correlation between Islam and English in worldwide view. Bahwasanya tidak bisa kita pungkiri, ada pengertian atau ada paradigma bahwa korelasi antara Islam dan bahasa Inggris itu sendiri sangat penting di dunia internasional. Bagaimana kita bisa berdakwah kepada orang-orang non-muslim, terlebih kepada orang-orang yang di negaranya menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara, ketika kita tidak bisa bahasa Inggris. Jika kita memang ingin membumikan atau mensyiarkan li'i'la'i kalimatillah, ya kita harus tahu, kita harus paham dengan hal itu semua. Kedua, English became one of language to spread Islam. Willy-nilly, English is a one of languages. Salah satu bahasa yang perlu kita pelajari untuk kita berdakwah Islam di dunia global. Yang terakhir, there is no negative impact of one another between Islam and English. Science paradigm, ya. Bahwa tidak ada korelasi negatif antara Islam dan bahasa Inggris itu sendiri. Kalau kita melihat di dunia sains, dari bukti-bukti jurnal yang ada tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. And the last I say,
Jangan lupa terus belajar, do the best, face many challenges and be strong. Thank you. So sorry we have mistake. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.